sahabat Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Sihara yang dimuliakan oleh Allah? Insya Allah para sahabat-sahabat setia dari sahabat Sihara selalu diberi nikmat sehat dan terutama nikmat iman, rezeki dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini Al-Fakir mencoba membawakan cerita tentang sirah Nabawi, yaitu Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kisah ini, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada para pendengar sahabat Sahara semua atas segala kesalahan dan kekurangan ini. Tidak ada niat setitik pun dari Al-Fakir untuk melakukan kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada usia 21 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai terjun ke dunia bisnis, yaitu perdagangan, di mana beliau membeli beberapa barang di pasar Ukas, yaitu pasar di kota Mekah, dan kemudian beliau menjualnya kembali. Pada suatu hari, pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berdagang, ada seorang pembeli dari luar kota Mekah membeli barang dagangan beliau. Dan setelah membeli dagangan tersebut, lalu orang itu menitipkan kembali barang yang sudah dibelinya ke Nabi Muhammad SAW dengan alasan ia mau melakukan tawaf terlebih dahulu sebelum ia kembali ke kampung halamannya. Nanti kalau setelah selesai tawaf, baru barang itu akan diambilnya kembali. Nabi Muhammad SAW pun menyanggupi permintaan pembeli itu. Melihat Nabi Muhammad SAW mengabulkan permintaannya, maka pembeli itu pun beranjak pergi menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Dan Nabi Muhammad SAW pun kembali melanjutkan dagangnya. Setelah beberapa waktu berlalu, pembeli yang membeli dagangan Nabi Muhammad SAW belum juga kembali. Nabi Muhammad SAW terus menunggu sambil terus berdagang, sambil tetap menjaga barang titipan pembeli tadi. Ternyata setelah selesai melakukan tawaf, pembeli itu lupa akan barang yang dia titipkan ke Nabi Muhammad SAW. Tetapi pembeli itu malah langsung pulang menuju kampung halamannya. Dan setelah agak malam, Nabi Muhammad SAW menunggu pembeli tadi tidak juga datang. Maka Nabi Muhammad SAW pun membereskan dagangannya dan tidak lupa menyimpan barang titipan yang telah dititipkan kepada beliau. Setelah tiba di kampung halamannya, pembeli yang membeli dagangan Nabi Muhammad SAW baru ingat akan barang belanjaannya setelah 3 hari berlalu. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke kota Mekah keesokan harinya. Sahabat Sihara, perjalanan dari kampung pembeli ke kota Mekah memerlukan 3 hari perjalanan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali pembeli tersebut mempersiapkan perjalanannya untuk menuju kota Mekah untuk menemui sang pedagang, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mengambil barang yang sudah dibelinya dengan harap-harap cemas. Karena total sudah 9 hari, bila ia sampai kota Mekah, barang belanjanya telah ia titipkan kepada orang yang ia tidak kenal sama sekali. Dan setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 3 hari, tibalah pembeli itu di kota Mekah. Dan ia langsung bergegas menuju pasar Ukas untuk menemui sang pedagang untuk mengambil barang belanjanya yang telah ia titipkan. Akhirnya pembeli itu pun melihat dari kejauhan kalau pedagang yang dagangannya telah ia beli ada di pasar itu. Agak berlari orang itu menuju sang pedagang, tetapi belum sampai di tempat sang pedagang, betapa kaget dan gembiranya sang pembeli. Karena pada saat pedagang itu melihat dirinya, sang pedagang malah langsung menegur dan menanyakan kepadanya, kenapa barang yang sudah sekitar 9 hari lalu ia titipkan belum diambil. Pembeli itu terdiam. Ia terharu karena melihat akhlak sang pedagang, dan karena pembeli itu pun melihat barang yang ia beli dan titipkan masih dalam kondisi yang sama, persis seperti 9 hari yang lalu. Pembeli itu pun sangat berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kejadian inilah, pembeli itu bercerita ke setiap orang yang ia temui, sehingga nama Nabi Muhammad SAW pun menjadi terkenal dan kemudian mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang paling bisa dipercaya. Berita tentang kejadian ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut di kota Mekah dan juga kota-kota di sekitar Mekah. Juga semenjak kejadian ini, Nabi Muhammad SAW banyak menerima titipan barang ataupun modal dari para pengusaha kota Mekah. Akhirnya usaha perdagangan Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit mulai berkembang, dan beliau pun berniat untuk memperluas usaha dagangnya dengan pergi ke negeri Syam, tentunya dengan modal sendiri dan juga modal titipan dari orang lain.
Strategi Nabi Muhammad SAW pada saat itu ialah membeli barang-barang dari kota Mekah lalu menjualnya di negeri Syam. Nanti setelah barang-barang itu laku terjual di negeri Syam, maka modal ditambah keuntungan yang didapat terkumpul, Nabi Muhammad SAW memberi barang-barang dagangan dari negeri Syam untuk dijual kembali di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapat double keuntungan. Dan sejak itulah Nabi Muhammad SAW berhasil menjadi salah satu pedagang yang sukses di kota Mekah. Demikianlah sahabat Syahara, kisah awal mula Nabi Muhammad SAW berdagang dan mendapat julukan Al-Amin. Semoga para sahabat bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sahabat.